Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah. Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah bertemu kembali dan sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan hari-hari yang paling mulia, yaitu Ramadan. Dan semoga Allah menerima amal saleh yang kita telah lakukan. Dan kita akan sambung pelajaran kita, yaitu fikih. Kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah sudah kita selesaikan. Lalu dalam Ramadan kita juga telah menyelesaikan pembahasan tentang hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Maka untuk mulai dari malam ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang Al-Hajju wal-Umrah. Kita akan belajar tentang hukum-hukum seputar haji dan umrah. Dan kebetulan ini bertepatan dengan menjelang musim haji. Walaupun kita sudah melakukan haji atau belum melakukannya, tapi paling kurang kita faham tentang hukum-hukum seputar haji dan umrah. Dan ini nanti kita sesuaikan, ya, kemungkinan kita akan bahas tidak sampai harus mendetil sekali, karena biasanya urusan haji dan umrah ini akan dilakukan manasik sebelum keberangkatan. Jadi kita hanya membahas secara umum tentang hukum-hukum seputar haji umrah ini. Baik, haji dan umrah itu dua kalimat, dua kata yang berbeda, walaupun pelaksanaannya hampir mirip, tetapi berbeda.
Dan perbedaan itu dimulai dari pengertian masing-masing. Yang pertama, haji. Pengertian haji secara bahasa, haji itu bermakna al-qasdu, iaitu menyengajakan. Qasad itu menyengajakan. Maka kita sering mengatakan bermaksud. Itu dari bahasa Arab, qasada. Jadi haji itu secara bahasa itu artinya qasad atau bermaksud atau menyengajakan. Sedangkan menurut syariat yang disebut haji yaitu al-qasdu ila baitillahil haram, menyengajakan untuk menuju ke Baitullah atau tanah haram, liadai ibadatin makhsusah, untuk melakukan ibadah tertentu. Ya, ibadah tertentu ini nanti akan dijelaskan berikutnya dalam rukun haji, syarat dalam wajib haji. Itu kan banyak nanti ritualnya, itu ibadah tertentu bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu disebut dengan haji. Sedangkan umrah, al-umratu lughatan, umrah itu dari segi bahasa yaitu az-ziyarah, artinya berziarah, berkunjung. Menurut syariat, umrah itu adalah al-qasdu ila makanin, al-qasdu ila baitillahil haram fi ghairi waqtil haji liada ibadatin makhsusah bisyurutin makhsusah. Jadi yang disebut dengan umrah secara bahasa artinya berkunjung atau berziarah. Sedangkan menurut syariat menyengajakan menuju ke Baitullah Al-Haram di selain waktu haji untuk melakukan liada ibadatin makhsusah, untuk melakukan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ini disebut dengan umrah. Ini perbedaan pertama. Ya, jadi haji dan umrah berbeda dari segi bahasa. Juga kalau haji punya ketentuan ibadah sendiri, kalau umrah punya ketentuan ibadah sendiri. Lalu perbedaan yang kedua, dari sisi waktu pelaksanaan. Kalau haji itu hanya boleh dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ditentukan oleh Allah hanya di bulan-bulan yang tertentu. Makanya bulan apa yang boleh melakukan haji? Yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu bulan-bulan yang boleh melakukan haji. Hanya bulan itu saja. Tidak boleh dilakukan sebelumnya. Maka barang siapa yang melakukan haji sebelum Syawal tidak sah. Dan barang siapa yang melakukan haji setelah Zulhijjah juga tidak sah. Jadi kalau haji itu Allah yang tentukan. Makanya Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi dari 3 bulan ini itu sebenarnya sudah boleh melakukan perjalanan atau sudah boleh memulai untuk melakukan haji. Namun kenapa sampai hari ini orang melakukannya di 10 pertama
Zulhijjah. Nah, jadi kan tadi ditawarkan Allah berhaji itu boleh dari Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Namun kan semua ritual haji hari ini dilakukan dimulai dari awal bulan Zulhijjah. Nanti makanya hari raya hajinya itu kan bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Ini karena Nabi yang mencontohkan waktu beliau berhaji, beliau mengambil yang Zulhijjah. Itu yang menjadi sandaran pertama. Nabi itu kan berhaji cuma sekali. Nabi berhaji hanya sekali. Itu haji pertama dan itu haji wada', haji terakhir. Dan Nabi melakukannya di bulan Zulhijjah, dari awal Zulhijjah. Itu yang jadi sandaran pertama kenapa kemudian kaum muslimin memilih Zulhijjah untuk melakukan haji. Kemudian yang kedua, kalau kita ukur dengan regulasi pemerintahan hari ini, seandainya dibuka haji itu jauh-jauh dari Syawal, lalu Zulqa'dah, lalu Zulhijjah, itu akan sangat merepotkan pengurusannya. Makanya dilakukan secara serentak dengan pengurusan yang serentak. Jadi ini juga berkenaan dengan administrasi pelaksanaan. Jadi makanya kita kan sekaligus melakukannya dari mulai awal Zulhijjah. Baik, jadi kalau haji itu hanya boleh dilakukan di bulan yang telah ditentukan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sedangkan umrah itu boleh dilakukan sepanjang tahun. Umrah boleh dilakukan sepanjang tahun, artinya mau pilih bulan manapun boleh, termasuk bagi yang mau melakukan umrah di dalam masa-masa haji. Karena otomatis kalau orang sudah melakukan haji, dia otomatis melakukan umrah, maka terjadilah umrah di masa-masa pelaksanaan haji. Itu pun boleh, atau di luar masa haji. Jadi habis pulang semua orang berhaji, mulai dibuka kesempatan lagi untuk berumrah tanpa haji. Itu bulan manapun boleh berumrah. Nah, ini perbedaan yang kedua. Kalau haji tidak boleh. Namun pemerintah Arab Saudi hari ini itu semakin memperketat urusan perizinan kepada orang selain visa haji untuk melakukan haji. Jadi yang diizinkan melakukan haji hari ini hanya orang yang keluar visa haji. Makanya pengumuman terbaru Bapak Ibu, tanggal 29 April ini itu batas waktu terakhir semua orang yang memegang visa selain visa haji itu wajib meninggalkan Makkah dan Madinah. Tak boleh ada lagi. Semua harus keluar. Dari tahun lalu itu sudah mulai razia, ditangkap sana, ditangkap sini. Itu yang ditangkap yang bukan visa haji, diberangkatkan melalui visa ziarah, visa macam-macam itu, sehingga akhirnya nerobos ke masa haji, padahal visanya bukan visa haji. Sehingga kan banyak itu tahun lalu yang dirazia di hotel-hotel, lalu kemudian dipulangkan, kan kerugian besar. Makanya tahun ini sebelum masa haji datang,
itu semua harus keluar. Ya, 20 April anjit nalih urang kecuali yang pegang visa haji. Pulang semua Pak sekarang. Saya ada beberapa orang kenalan yang seharusnya masih bisa berdiam di sana 4 bulan lagi karena dia dapat visa entry setahun. Tetapi harus pulang juga. Harus pulang. Kalau dulu Pak, itu ada orang yang kadang-kadang umrah 4 bulan sebelum masa haji. Itu dari masa umrahnya itu nak pulang lagi. Dulu kami mahasiswa, kami berhaji di musim haji, tapi ada mahasiswa-mahasiswa yang mental nekat. Dia pergi umrah 4 bulan sebelum haji. Habis visa dia, visa umrah tu habis, tapi dia nak pulang. Dia bersembunyi Pak. Di mana sembunyi? Ini pengalaman melihat kawan-kawan yang nekat-nekat ini. Kalau kami tidak terlalu nekat Pak. Mental kami tidak terlalu nekat. Tapi ini ada kawan-kawan nekat. Itu sembunyi dari kejaran para petugas atau polisi-polisi Saudi di rumah-rumah di atas gunung. Jadi Mekah Madinah itu kan banyak rumah-rumah di atas gunung. Di situ mereka ngekos, nanti seminggu ngekos di sini, pindah lagi ke rumah yang lain supaya tidak ditangkap. Sampai menunggu datang musim haji. Begitu cara menghemat. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya kembali. Pergi murah dengan alasan umrah, visa cuma visa umrah, tetapi sampai ke haji. Paling nanti waktu pulang, waktu pulang pun ya kadang-kadang cari kenalan yang bisa ngurus ini, bisa ngurus itu. Itu tapi modalnya adalah mental. Kalau mental tidak cukup itu tidak sanggup. Tapi kalau sekarang tidak bisa lagi, udah ketat sekali sekarang. Makanya dari tahun kemarin tuh tidak dikasih izin lagi. Tahun ini lebih ketat lagi. Begitulah kalau musim haji biasanya yang melakukan umrah itu dihentikan sementara sampai selesai masa haji. Kenapa? Karena yang sudah beberapa kali kejadian ketika berkumpulnya orang-orang yang datang dari berbagai negara untuk melakukan haji, sedangkan di Mekah Madinah itu sudah ada orang-orang yang lebih dahulu datang ke sana dengan visa umrah, sehingga membludaklah orang-orang, terjadilah macam-macam. Terjadilah kecelakaan macam-macam, terlalu ramai di luar perkiraan kuota. Jadi pemerintah Saudi mungkin bingung, kuota yang diterima sekian, tapi yang ada di lapangan sekian, makanya hancur-hancuran. Jadi ini perbedaan yang kedua haji dan umrah. Haji hanya boleh dilakukan di masa tertentu, sedangkan umrah boleh dilakukan kapanpun. Yang ketiga, perbedaannya dari sisi hukum. Kalau haji itu hukumnya wajib, fardu ain bagi yang mampu, liman istata'a ilaihi sabila. Kalau haji hukumnya fardu ain bagi yang mampu. Sedangkan umrah itu terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum umrah. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki, umrah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan umrah pertama itu hukumnya wajib. Jadi umrah itu hukumnya wajib untuk yang pertama kali. Nanti umrah berikutnya baru sunnah.
Sedangkan Hanafi dan Maliki tadi mengatakan semua umrah kapanpun kapanpun lakukan tetap sunnah. Nah, kenapa Syafi'i dan Hambali mengatakan umrah itu wajib? Berdasarkan ayat Allah, yaitu surah Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ketika Allah menyebutkan masalah haji, Allah menyebutkan juga berbarengan dengan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata. Nah, Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan kalau disebutkan berbarengan, maka kalau haji hukumnya wajib, umrah pun wajib. Nah, makanya kalau ada orang yang bertanya, apa hukum umrah? Lalu kita mungkin sering menjawab sunnah. Sunnah menurut Hanafi dan Maliki. Syafi'i dan Hambali wajib. Nanti umrah baru berubah menjadi sunnah kalau dilakukan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ini perbedaan yang ketiga dari sisi hukum. Kemudian perbedaan yang keempat, pelaksanaan ibadah haji itu sedikit berbeda dengan pelaksanaan ibadah umrah. Kalau umrah itu bisa dilaksanakan hanya dengan menunaikan 5 rukunnya saja, yaitu niat, mengambil miqat atau ihram, melakukan ihram, mengambil miqat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai Pak. Makanya umrah itu bisa dilakukan dalam 1 jam, 2 jam selesai, sudah umrah, hanya dengan melakukan 5 rukun ini. Kalau haji itu lebih berat dan lebih banyak, mulai dari rukun haji termasuk yang disebutkan tadi dalam umrah, kemudian bertambah lagi dengan wajib haji, wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Mina, di Muzdalifah, lalu kemudian melempar jamarat, jamarat pun harus lempar 3 jamarat, kemudian bertahallul, tahallul awal, tahallul sani. Jadi haji itu pelaksanaannya lebih panjang dan lebih banyak. Nah, itu dari tata cara pelaksanaan haji. Nanti kita jelaskan satu persatu berdasarkan urutan dalam bab ini. Nah, ini makanya haji umrah itu ada perbedaan-perbedaan. Baik, berikutnya, kapan diwajibkan haji? Haji ini Pak diwajibkan oleh Allah itu tahun ke-9 dari Hijriah, dari semenjak hijrah Nabi, tahun ke-9 diwajibkan haji. Dan Nabi hanya melakukannya sekali, yaitu tahun ke-10. Sepulang Nabi haji, Nabi tidak lama kemudian sakit, dan di awal tahun ke-11 Hijriah beliau wafat. Itulah haji pertama, dan itulah yang disebut haji wada, haji terakhir Nabi. Makanya Nabi pulang haji itu banyak nasihat-nasihat yang Nabi berikan sambil melakukan perjalanan pulang. Itu banyak Pak nasihat-nasihat Nabi. Itu menunjukkan Nabi sudah berfirasat bahwa waktunya untuk mendakwakan risalah itu sudah hampir habis, dan ternyata terbukti tidak lama sepulang haji Nabi wafat. Nah, kemudian kalau umrah itu Nabi sudah melakukannya mulai dari tahun ke-6 Hijriah.
Nabi itu sudah mulai melakukan umrah dari tahun ke-6 Hijriah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, bolehkah kita melakukan umrah sebelum haji? Ini hari ini Pak, kita terhalang dengan regulasi menunggu kita sudah daftar, nunggunya sampai 30 tahun. Nah, orang akhirnya melakukan umrah dulu. Kalau umrah tidak perlu menunggu, terus bisa lakukan. Ini apakah boleh atau tidak melakukan umrah sebelum haji? Jawaban para ulama, dibolehkan melakukan umrah sebelum haji dengan alasan Nabi pun sudah pernah mengupayakan untuk melakukan umrah sampai 4 kali, sampai 4 kali sebelum haji. Yang pertama, umrahnya Nabi di tahun ke-6 Hijriah, yaitu selesai perjanjian Hudaibiyah. Tapi kemudian ini gagal. Jadi Nabi sudah mau umrah tu, terpaksa harus balik karena orang-orang kafir masih menguasai kota Mekah dan mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nah, jadi tapi Nabi sudah mulai melakukan perjalanan untuk umrah, tapi gagal. Nanti yang kedua, Nabi pernah melakukan di tahun berikutnya, yaitu untuk mengganti umrah yang gagal tersebut. Lalu Nabi kemudian juga pernah melakukan umrah di tahun ke-8 Hijriah. Dan yang keempat, Nabi melakukan umrah bersamaan dengan hajinya di tahun ke-10. Nah, kalau begitu dalam sejarah Nabi melakukan umrah sebelum haji. Jadi kalau begitu boleh. Cuma ada catatan Bapak Ibu. Para ulama mengatakan yang menjadi kewajiban kita dalam rukun Islam adalah haji. Kalau begitu, seharusnya kita mendaftarkan diri untuk haji lebih dahulu. Sambil menunggu kapan dipanggil, silahkan lakukan umrah. Jadi tidak dianjurkan menghabiskan harta untuk umrah tapi tidak daftar haji. Karena ada kejadian Pak, saya pernah menemukan orang, dia daftar haji dan dia masa tunggunya 20 tahun. Ini kejadian berapa tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba dia menarik kembali uang untuk pendaftarannya dengan alasan untuk apa kita tunggu 20 tahun yang akan datang, kita kan sudah tua sekali, nah mungkin lagi pun kadang-kadang cik mati le, kata dia. Jadi lebih bagus kita tarik saja, kita umrah. Ini salah, karena rukun Islam itu mewajibkan bukan bukan umrah tapi haji. Daftar dulu haji. Masalah dipanggil berapa tahun itu tidak ada urusan kita. Yang penting ketika kita berhadapan dengan Allah, kalau kita termasuk golongan orang yang sudah mampu, kalau ditanya oleh Allah, apakah engkau telah melakukan haji? Maka kita menjawab, saya sudah daftar, tapi terhalang dengan keadaan negara. Nah, jadi ini menjadi pembebas kita di hadapan Allah. Daftar dulu haji. Oh, seandainya duluan meninggal, kita pun sudah bebas di hadapan Allah. Nah, kali dah daftar, jadi jangan ditarik lagi. Kalau mau umrah setelah kita daftar, silahkan. Jangan sampai umrah terus-terusan, haji tidak daftar. Nah, ini kesalahan yang paling banyak terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang mau umrah, usahakan lebih dahulu daftar haji. Kadang-kadang begini Pak, kita tidak tahu takdir Allah. Memang kita nunggu 30 tahun. Bisa saja Allah buat
sebuah kejadian yang tiba-tiba kita berangkat tanpa kita duga. Misal contohnya seandainya ni, na'udzubillah, Allah berikan tsunami sekali lagi, semua meninggal, yang hidup cuma kita sendiri, kan kita tanya waju yang haji, kerana ada orang lain lagi. Jadi misal seandainya begitu, lalu kemudian kita mendaftar, begitu umur 70 kan sekarang peraturannya yang umur 70 itu didahulukan untuk berangkat. Jadi yang masih muda-muda itu di pending dulu. Saya daftar haji 2 tahun yang lalu, Pak. Masa tunggu 35 tahun, Pak. Membayangkan, berarti saya hitung saya baru bisa berhaji itu umur 80. Saya sudah haji. Kalau lonjak haji, waktu di Mesir saya sudah berhaji. Cuma karena istri belum berhaji, saya daftarkan. Ya, semua sekaligus sebagai peneman, ya saya daftarkan sekali lagi, kan? Tapi nunggunya 35 tahun, Pak. Bayangkan keadaan seperti itu. Tapi kita tak usah peduli itu. Masalah berhasil tak berhasil nanti urusan Allah. Nah, jadi ini jawaban para ulama, dibolehkan melakukan umrah, ya, tapi dianjurkan untuk melakukan pelaksanaan haji dengan cara mendaftar lebih dahulu. Berikutnya, amalan haji ini itu apakah bisa mengungguli amalan yang lain? Nah, ini ada pertanyaan dari, ya tentu untuk dijawab sebagai pengetahuan, apakah haji termasuk amalan yang bisa melebihi daripada amal-amal yang lain? Bapak Ibu, kita faham semuanya bahawa haji ini mengumpulkan semua ibadah. Kalau kita salat, maka lebih utama kita melakukan ibadah badan dan hati. Kalau kita puasa, otomatis kita juga paling banyak melakukan ibadah badan. Kalau berzakat, maka itu ibadah harta. Tapi begitu melakukan haji, semua ibadah-ibadah itu terkumpulkan. Ibadah badan juga wajib kita pergi, kemudian harta pun kita keluarkan, kemudian perasaan pun kita perjuangkan, ya, perasaan kita meninggalkan keluarga. Jadi sudah seperti orang pergi ke medan perang. Makanya kan banyak orang-orang yang pergi haji itu menitip wasiat, pesan kepada anak-anak, kalau ayah tidak kembali lagi, kalau kami seandainya tidak bisa bertemu lagi dengan kalian, maka tolong jaga adik, ya, tolong ini, tolong itu, macam-macam. Nah, itu menunjukkan apa? Perasaannya terkorbankan. Begitulah orang berjihad. Ya, orang berjihad itu kan selalu menitipkan pesan, ya, kalau kami gugur maka tolong begini dan begitu. Nah, jadi apakah haji bisa mengungguli semua ibadah yang lain? Sebahagian kecil para ulama mengatakan begitulah kejadian yang seharusnya, yaitu haji mengungguli ibadah yang lain. Tapi sebahagian besar para ulama menjawab yang paling utama tetap salat. Ya, yang paling utama tetap salat. Kenapa? Yang pertama berdasarkan hadis, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang. Yang kedua, ketika Allah menghisab di hari kiamat, Nabi menerangkan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat salat. Kalau salatnya benar, maka baru dihisab amal yang lain. Kalau salatnya tak ada, maka amal lain dianggap tak ada. Berarti salat benar-benar sebuah tiang. Tak ada salat, maka amal lain tak bisa berdiri. Dengan begitu, jumhur ulama mengatakan tetaplah salat yang lebih utama daripada haji. Nah, lagipun Pak, yang disuruh untuk jaga dari umur 7 tahun kan salat.
Haji malah tidak ada anjuran untuk melakukan manasik haji bagi orang-orang yang umur-umur belia, tidak ada. Makanya program melakukan haji bagi anak TK yang sebenarnya cik program Pabih Peng dengan Pak ya. Tapi Pabih Peng runtuhan menghabiskan uang mali-mali murid cuma. Jadi dipikir anak-anak TK itu bermanfaat melakukan haji, kumpul di lapangan Hira, pakai baju ihram, lalu dibuat Kaabah mainan keliling. Orang tua yang capek beli baju ihram tu anak-anak, beli ini beli itu, nyancit program bangai Pak ya. Apa manfaat untuk anak TK melakukan itu? Mereka kan sama seperti mempek-pek dengan yang Pak, pelung ke ni. Nah itulah kadang-kadang. Jadi kalau bahasa Inggerisnya Pak, hanabut minta bud. Salat untuk anak-anak dimulai dengan salat. Tak perlu melakukan manasik haji. Ya. Ketika disuruh lempar jamaran, mereka mana ada mikir lempar jamaran. Jadi salat lebih utama daripada haji. Haji artinya jagalah salat. Kalau seandainya sudah mampu, baru kemudian berhaji. Dan yang terakhir untuk malam ini, apa hikmah dan faidah kita disuruh melakukan haji? Bapak Ibu, haji itu menggugurkan dosa sekaligus menjadi penjamin surga. Rasulullah mengatakan, man hajja, barang siapa yang melakukan haji, falam yarfus walam yafsuk raja'a min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melakukan haji, selama melakukan haji tidak melakukan rafas itu ngomong jorok, pornografi segala macam, walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan, maksiat. Apa maksiat orang berhaji yang dilarang dia lakukan? Kan selama masa ihram tu dilarang memakai minyak wangi, menggunting kuku, mencabut rambut, menutup kepala, kemudian larang membunuh binatang-binatang buruan, kemudian larang menebang pohon-pohon yang ada di tanah haram, dan seterusnya. Itu kalau kita lakukan berarti sudah fasik. Nah, jadi Allah memberi syarat, dia tidak rafas, dia tidak maksiat. Itu ujian dari Allah. Kalau kita fikirkan, apa salahnya pakai minyak wangi? Kan Nadia ada pakai minyak wangi, tapi itu ujian Allah. Sama seperti Nabi Adam dan Hawa dilarang memakan buah yang berasal dari pohon yang dilarang. Kalau kita pikir, apa memang haramnya makan buah? Buah itu pun bukan dari babi, enggak terbuat dari anjing, kok haram? Hanya menguji. Makanya orang berhaji itu diuji oleh Allah. Sekarang begini Bapak Ibu, ketika seorang perempuan dilamar oleh laki-laki yang mencintainya, maka perempuan itu memberi syarat, boleh saya terima dengan syarat abang tidak lagi memanjangkan rambut misalnya. Dia kasih syarat tu, demi pujaan hatinya, di agam ini, itu langsung dia pendekkan rambutnya, dia jaga jangan sampai panjang. Padahal secara hukum kan tidak ada larangan misalnya memanjangkan rambut, tapi demi. Nah, setelah dia nikahi perempuan ni, apa yang dia dapatkan? Ya, paling kesusahan hidup, kan? Habis wang untuk belanja, mendengarkan isteri yang mempep-pep selalu. Ni kalau dia dapat yang tak solehah, kan? Sudah berjuang menuruti syarat, kemudian tak dapat apa-apa, yang ada kesusahan. Sekarang Allah memberi syarat, tahan dulu selama masa ihram, jangan pakai ini, jangan ini. Itu tujuannya hanya untuk menguji apakah kita mampu melewatinya atau tidak. Hanya itu saja. Mampu lewati, apa kata Nabi? Yang tidak bermaksiat selama berhaji, dia pulang dari hajinya, maka kayaumi waladathu ummuh, dia seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Berarti apa maksudnya? Tidak ada dosa sama sekali. Syaratnya apa Pak? Mabrur. Makanya di dalam hadis yang lain, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak pantas diberikan pahala kecuali surga. Ini hebatnya orang berhaji.
syaratnya mabrur. Nah, kemudian di balik itu hikmah yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita tentang perjuangan untuk mendapatkan redha Allah. Di tengah terik matahari disuruh berada di wukuf di Arafah, kemudian disuruh rasakan kesusahan orang. Ini semuanya perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan. Berikutnya, haji itu juga memperkenalkan sesama mukmin di seluruh dunia. Innamal mu'minuna ikhwah, sesama mukmin itu bersaudara. Makanya ketika kita berkenalan dengan sama mukmin, muncul rasa cinta. Dan ciri-ciri beriman itu adalah mencintai sesama mukmin. Itu ciri-ciri beriman. Nah, jadi jangan pikir ciri beriman itu membenci sama mukmin. Nah, dan inilah beberapa faedah dan hikmah daripada melakukan haji dan umrah.